Di video kali ini, kita akan coba membahas polynomial equations. Nah, apa itu persamaan polinomial? Persamaan polinomial yang paling rendah adalah quadratic equations. Ini disebut juga dengan polinomial derajat kedua. Bentuk umumnya seperti ini. Ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Oke. Nah, ini adalah polynomial equations derajat kedua. Atau biasa disebut juga dengan quadratic equations. Nah, kemudian ada juga bentuk umum yang seperti ini. Ax pangkat 3 plus bx kuadrat plus cx plus d sama dengan 0. Nah, ini berarti derajat ketiga bisa dilihat dari derajat yang paling tinggi dari persamaan ini. Kemudian seterusnya kita punya misalnya x pangkat 4 plus bx pangkat 3 plus cx kuadrat plus dx plus e sama dengan 0. Ini berarti derajat keempat yang biasa disebut juga dengan quartic equations. Nah, bisa dilihat ini derajat kedua, ini derajat ketiga, ini polinomial derajat keempat, dan selanjutnya kalau ada sebuah persamaan dengan sebuah variabel yang sama gitu ya. Misalnya ini kita kan variabelnya x gitu ya. Nah, lihat derajat paling tingginya. Berarti itu polinomial derajat yang paling tinggi gitu. Misalkan yang paling tingginya 10 berarti ini derajat ke-10 gitu. Pertama, mari kita bahas mengenai quadratic equations. Bentuk umumnya adalah ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Nah, untuk quadratic equations ini, kita coba explore 3 cara menemukan solusi. Oke, yang pertama, ini adalah solution by factors. Semisal kita memiliki sebuah persamaan kuadratik yang bentuknya seperti ini. X kuadrat ditambah dengan 5x dikurang dengan 14 sama dengan 0. Nah, di sini kita bisa cari faktornya. Berarti ini faktornya adalah ini x plus 7 kemudian x 2 ya sama dengan 0. Nah, ini apa sih artinya? Nah, artinya adalah x plus 7 sama dengan 0 atau x minus 2 sama dengan 0. Artinya x sama dengan minus 7 atau x sama dengan 2. Nah, untuk solution by factors ini hanya mungkin dilakukan ketika faktorisasinya adalah simple factor. Nah, bisa kita lihat di situ, simple factor yang dimaksud adalah si x plus 7, x min 2. Oke. Tapi, bagaimana ketika expression kuadratik ini tidak bisa difaktorisasi? Artinya, tidak ada perfect square di sana. Nah, apa yang dimaksud dengan simple factor dan perfect square? Ayo kita bahas. Quadratic expressions, quadratic equation ini bisa difaktorisasi menjadi dua simple linear factor. Nah, dua simple linear factor itu kan yang udah kita dapat, yang udah kita coba ketahui itu ini ya. Nah, ini kan simple linear factor.
Nah, kira-kira apa nih contoh yang tidak bisa difaktorisasi dengan hasil linear faktor? Artinya tidak terdiri dari dua linear faktor. Oke, nah mari kita cek dari si bentuk umum dulu. Nah, tadi kan bentuk umumnya gini nih, ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Ya, nah kita bisa ngecek apakah keterlibatan dari variabel-variabel koefisien-koefisien di setiap term ini itu adalah perfect square atau enggak. Nah, gimana cara ngeceknya? Kita bisa cek dengan cara seperti ini. B kuadrat dikurang 4 dikalikan koefisien A dan koefisien C, ini apakah perfect square atau enggak? Perfect square itu apa? Perfect square itu adalah misalnya 25. 25 ini adalah 5 kuadrat. Nah, ini perfect square. Nah, atau 49 misalnya, ini kan 7 kuadrat gitu ya. Kapan dia nggak perfect square? Mari kita cek apa contoh sebuah quadratic expression yang dimana b kuadrat minus 4ac nya itu enggak perfect square. Semisal kita punya sebuah quadratic expression yang bentuknya seperti ini. X kuadrat ditambah 8x ditambah 20. Nah, nilai A-nya berapa? Itu 1. Nilai B-nya itu 8. Nilai C-nya itu 20. Ya, ini A-nya, ini B-nya, ini C-nya. Oke. Nah, apakah ini perfect square atau enggak? Mari kita cek. Dengan cara B kuadrat minus 4AC. B kuadratnya itu berarti 8 kuadrat dikurang 4 dikalikan A-nya 1, C-nya 20. Berarti ini adalah 8 kuadrat itu 64 dikurang 4 kali 2 80 sama dengan minus 16. Nah, apakah ini perfect square? Kalau 16 itu perfect square. Ya enggak? Kalau 16 itu sama dengan 4 kuadrat. Tapi kalau minus 16, saya coba ganti warna. Kalau minus 16, nah ini perfect square apa enggak? Nah, ini adalah minus 1 dikalikan 4 kuadrat. Betul ya? Berarti dia enggak perfect square. Nah, jadi dalam solution by factors ini hanya berlaku ketika nilai dari b kuadrat minus 4ac haruslah sama dengan perfect square. Artinya kalau hasil dari b kuadrat minus 4ac ini adalah perfect square, maka kita bisa dengan mudah menemukan faktornya. Lalu, bagaimana dengan nilai dari b kuadrat minus 4ac yang bukan perfect square? Nah, perfect square sendiri mengindikasikan nilai dari solusi untuk X adalah bilangan bulat. Tapi kalau dia bukan perfect square, maka dia bukan bilangan bulat. Oleh karena itu, sangat sulit untuk kita menemukan faktornya secara langsung. Artinya, dengan cara yang sudah kita lakukan, hal tersebut akan sangat sulit. Oleh karena itu, kita perlu metode lain untuk mencari faktor dari quadratic expressions, yaitu dengan completing the square. Apa itu? Kita akan bahas di section selanjutnya. Pada section ini kita akan coba nge-solve sebuah quadratic expressions yang bentuknya seperti ini. Nah, ini nilai A-nya adalah 1, nilai B-nya adalah minus 6, dan nilai C-nya adalah minus 4. Kita evaluasi menggunakan b kuadrat minus 4ac. Nah, nilai b kuadrat minus 4ac. Berarti minus 6 dikuadratin dikurang 4 kalikan A dikalikan C-nya minus 4 sama dengan 36 tambah 16 sama dengan 52.
Yang artinya ini bukan perfect square. Karena bukan perfect square, maka tidak ada simple factors. Oke, terus gimana caranya? Kita harus menggunakan metode completing the square. Apa maksudnya? Jadi kita punya x kuadrat minus 6x min 4 sama dengan 0. Oke, sekarang kita tambahin 4 di kedua sisi. Kemudian kita tambahkan setengah dari koefisien x, yaitu minus 6. Kemudian kita kuadratin. Maka bentuk persamaannya menjadi x kuadrat minus 6x ditambah minus 3 dikuadratin. Sama dengan 4 ditambah minus 3 dikuadratin. Ini hasilnya adalah 13, dan yang sebelah kiri x kuadrat minus 6x ditambah 9. Kemudian yang sisi sebelah kiri ini bisa kita ambil faktornya, yaitu x minus 3 dikuadratin sama dengan 13. Nah, kemudian x minus 3 sama dengan plus minus akar 13. Jadinya x sama dengan 3 plus minus akar 13. Di mana hasilnya ini adalah x sama dengan 6,606 dan x sama dengan minus 0,606. Oke, bagi yang bertanya-tanya, kenapa ini ada tanda plus minusnya? Aku akan coba ilustrasikan dengan nilai sederhana, misalnya x kuadrat sama dengan 4. Nilai yang memungkinkan untuk x ini ada apa aja sih? Berarti ada 2 dan minus 2. Nah, kalau kita lanjutin persamaannya, ini nilai x sama dengan akar 4. Oke, x sama dengan 2. Tapi kan ada kemungkinan lain di mana x sama dengan minus 2. Minus 2, kita ilustrasikan ya, minus 2 dikuadratin sama dengan 4. So, nilai 2 bisa, nilai minus 2 masih memungkinkan untuk nilai x, dan nilai 2 berarti 2 kuadrat sama dengan 4. So, ini betul, ini betul. Jadi, ada dua kemungkinan, plus dan minus. Itulah kenapa di sini ditambahin tanda plus dan minus. Maka dari itu, ditambahin di sini harusnya tanda plus dan minus sehingga x sama dengan plus minus 2. Oke, sebelumnya kita udah bahas quadratic equations. Yang pertama, mencari solusinya dengan faktor. Ini hanya memungkinkan jika nilai dari b kuadrat minus 4ac itu adalah perfect square. Nah, kemudian kita juga udah melakukan solutions by completing the squares. Ketika nilai dari b kuadrat minus 4ac tidak sama dengan perfect square. Kenapa kita melakukan poin 1 dan poin 2 ini? Karena ujungnya kita mengetahui solution by formula. Kita langsung masuk ke contoh aja, biar bisa tergambarkan konsepnya dengan lebih jelas. Nah, bentuk umum dari quadratic equations itu adalah ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Kemudian kita bagi kedua sisi ini ya, kita kalikan 1 per A. Oke, maka bentuknya akan menjadi, sekarang kita kurangin kedua sisi dengan C per A. Maka bentuknya akan menjadi
X kuadrat plus B per A dikalikan X sama dengan minus C per A. Oke, selanjutnya kita tambahkan setengah dari koefisien X. Artinya, maka kita tambahkan setengah dikalikan B per A. Oke, maka bentuk quadratic expressions-nya akan menjadi X kuadrat plus B per 2A kalikan X sama dengan, karena ini kita tambahkan ya. Maka ini B per A kalikan X ditambah B per 2A. Oh, ada kelupaan. Ini harusnya dikuadratin, maka ini hasilnya di sini adalah dikuadratin. Oke, di sini kita kuadratkan, maka sama dengan minus C per A ditambah B per 2A dikuadratin. Oke, kemudian bentuk equation ini akan menjadi X kuadrat plus B per A dikalikan X plus B kuadrat per 4A kuadrat sama dengan minus C per A ditambah, kita nulisnya gini aja, B kuadrat per 4A kuadrat minus C per A. Nah, untuk sisi kiri, kita bisa mengetahui faktornya. Nah, faktor untuk yang di sisi kiri adalah X ditambah B per 2A dikuadratin. Nah, sekarang kita cek apakah ini sama dengan ini. So, ini hasilnya adalah B kuadrat per 4A kuadrat minus C per A. Oke, sekarang untuk yang sisi sebelah kanan, ini bisa kita simplifikasi menjadi 4A kuadrat. Oke, 4A kuadrat dibagi 4A kuadrat sama dengan 1 kalikan B kuadrat berarti B kuadrat. 4A kuadrat dibagi dengan A berarti 4A, dikalikan dengan C berarti 4AC. Oke, jadi persamaannya bisa kita tulis menjadi B kuadrat minus 4AC per 4A kuadrat. Nah, di sini masih sama, dikuadratin. Oke, sekarang kita keluarin nilai X plus B per 2A-nya menjadi plus minus akar dari B kuadrat minus 4AC per 4A kuadrat. Oke, nah kemudian nilai X-nya akan menjadi B min B per 2A plus minus akar dari B kuadrat minus 4AC per 4A kuadrat. Ini bisa kita evaluasi menjadi akar B kuadrat minus 4AC per akar 4A kuadrat. Yang artinya sama dengan akar B kuadrat minus 4AC per 2A. Sehingga di sini bisa kita tulis minus B plus minus akar dari B kuadrat minus 4AC per 2A untuk nilai X. Jika kita punya AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0, untuk mengetahui nilai X-nya, maka kita bisa cari dengan cara minus B plus minus akar dari B kuadrat minus 4AC per 2A.